Halo, selamat datang di video tutorial ketiga Java Basic. Di video ini kalian akan mempelajari tentang looping. Looping merupakan sebuah perulangan, sebuah algoritma yang digunakan jika kalian ingin melakukan perulangan sampai suatu kondisi terpenuhi. Jenis looping di Java ada tiga. Yang pertama kalian bisa gunain yang namanya do while. Yang kedua kalian bisa gunain while, yang ketiga kalian bisa gunain for. Kita masuk mulai ke do while. Do while, cara membuatnya sangat mudah sekali. Kalian tinggal bilang do, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, lalu berikutnya kalian bisa gunain while, buka kurung tutup biasa, titik koma. Nah, sama seperti selection kemarin yang di dalam kurung biasa ini merupakan sebuah kondisi yang artinya jika di while bernilai true, maka dia akan melakukan loopingan dual ini akan melakukan perulangan kembali dari atas ke bawah. Jika lalu dia ngecek lagi while kalau misalnya nilainya masih true, dia akan balik lagi ke atas ngelakuin yang di dalam sini lalu ngecek lagi. Dan dalam sini sama seperti selection kemarin, ini merupakan coding, codingan kalian atau statement-statement yang kalian taruh di dalam sini. Sekarang saya akan mencontohkan untuk menggunakan looping untuk mencetak 5 buah bintang. Yang pertama, kalian bisa buat sebuah integer ini untuk supaya uh, perulangan ini me- integer ini digunakan untuk uh, integer ini nantinya akan digunakan supaya looping kita mempunyai syarat yang tercapai. Kita akan coba lihat. Di sini saya akan ngeprint. Di sini saya sudah buat variabel. Di sini saya akan ngeprint bintang. Lalu di sini saya akan bilang angka lebih kecil dari 5. Jadi kondisinya adalah selama angka lebih kecil dari 5, maka dia akan terus mengulang. Kita akan mencoba aplikasinya. Nah, ternyata ini yang disebut namanya looping forever. Kenapa? Karena kondisinya tidak tercapai. Angka sama variabel angka akan terus bernilai 0. Sementara di dalam looping kita yang kita buat kondisinya adalah angka lebih kecil dari 5. Kondisi ini tidak akan tercapai. Kondisi ini tidak akan bernilai false karena angka selalu bernilai 0. Apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan increment atau menambahkan angka supaya kondisi di sini tercapai. Salah satunya kita bisa menambahkan angka adalah angka nilai sebelumnya ditambah satu. Jadi setelah ngelakuin pertama kali, berikutnya angka akan bernilai satu. Yang tadinya 0 sekarang jadi satu. Setelah dia jalan kembali, berikutnya angka akan bernilai 2 dan seterusnya sampai kondisi di dalam looping tercapai. Mari kita coba. Nah, kita lihat sekarang bintangnya ada 5. Kita sudah berhasil untuk memprint bintang sebanyak 5 karena yang tadi saya bilang kondisi while tercapai. Berikutnya kita akan coba di while. Selain di while,
kalian bisa melakukan perulangan menggunakan while. Sedikit berbeda bentuk dengan do while bisa langsung. Oke, kita lanjut ke while. Berbeda dengan bentuk dengan do while. Oke, berbeda bentuk dengan do while langsung mengecek kondisi yang ada. Jadi, jika angka sudah terpenuhi, maka while tidak akan melakukan prosesnya. Contoh, kondisinya saya akan buat sama. Saya akan buat untuk mencetak atau membuat output dengan tanda tambah misalnya. Kita buat sama saja ya, angka sama dengan angka tambah 1. Kita akan coba jalankan. Nah, angka tambah tidak sama sekali tercetak dikarenakan kondisi sudah terpenuhi. Jadi, perbedaan do while dengan while adalah do akan melakukan minimal sekali jalan yang ada di dalam looping tersebut. Berbeda dengan while akan mengecek dulu baru akan menjalankan isi dari loopingnya. Sekali lagi, do akan melakukan minimal sekali untuk menjalankan coding yang ada di dalamnya. Berbeda dengan while, dia akan mencek dulu kondisinya. Kalau misalnya kondisinya true, maka di dalamnya akan jalan. Biasanya do while atau while digunakan untuk salah satunya adalah menu. Saya akan coba membuat menu. Ya, kita coba bikin scanner. Jadi saya akan bikin scanner di atas. Kita sudah bikin scannernya. Jadi nanti yang akan menampung adalah si angka. Kita tidak perlu buat variabel lagi. Jadi kita akan masukkan angka scan next in scan dot next line. Setelah kita membuat scan, lalu kita akan mencoba memvalidasi kalau input bukan 1, 2, dan 3, maka tidak boleh program itu lanjut berjalan. Dia harus looping terus sampai user memasukkan angka yang benar. Maka dari itu kita bisa melakukan looping di sini. Saya menggunakan do, nanti saya akan contohkan menggunakan while. Kita akan menggunakan do while. Nanti saya akan contohkan menggunakan while. Tapi sebenarnya untuk lebih cocoknya kita menggunakan do while. Jadi seperti saya tidak akan mencontohkan untuk while-nya. Baik, ini sudah saya bikin do while-nya. Jadi di dalam sini, selama angkanya harus antara 1 dan 3, maka saya akan bilang bahwa while kalau si angka lebih kecil dari 1 atau angka lebih besar dari 3.
Berarti kalau angka lebih kecil dari 1, 0, min 1 dan seterusnya akan bernilai true, dia akan mengulang. Lalu angka lebih besar dari 3, 4, 5, 6 gitu ya, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka dia akan mengulang sampai user inputannya bernilai 1 sampai 3. Kita akan coba. Nah, ini menunya. Kita akan coba masukkan yang salah. Kita akan masukkan 5. Nah, dia akan mencoba menanyakan kembali inputannya. Kita coba bernilai 0. Kita akan coba kembali. Kalau saya sudah masukkan 2, programnya selesai karena sudah tercapai yang di dalam. Salah satu penggunaan looping ada di menu. Sebenarnya di tempat lain ya tergantung kebutuhan yang sekali lagi. Yang terakhir adalah while sudah, while sudah, for sudah. Yang terakhir adalah for. For berbeda bentuk dengan do dan while dan while. For memiliki bentuk seperti ini. For buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. For di dalam for sini, di dalam kurung biasanya ada 3 hal. Yang pertama adalah biasanya kita inisiasi, bikin sebuah variabel, buat sebuah variabel. Misalnya yang biasanya itu adalah integer i sama dengan 0, i lebih kecil. Nah, ini kondisinya, misalnya kita tadi sebut 5 saja, anggap 5 biar sedikit agak jelas. Lalu berikutnya adalah increment atau decrement, itu ya biasanya i plus plus. Nah, yang saya akan lakukan adalah sama seperti tadi. Saya akan membuat for ini untuk ngeprint bintang sebanyak 5 buah. Kita akan coba jalankan. Ya, ini tadi menu kita. Nah, ini bintang ada 5. Kita gunain for tadi. Nah, biasanya for digunakan untuk perulangan yang sudah pasti. Kita mau nyebut 5, 10, 11 dan seterusnya. Walaupun tetap 5 ini bisa diganti dengan variabel gitu ya, nama variabel. Jadi kalau misalnya user input 10 berarti dia bisa mengulang sebanyak 10 kali dan seterusnya. Biasanya for digunakan untuk perulangan yang sudah pasti nilainya. Nah, yang menarik, saya akan membuat codingan untuk membuat sebuah kotak dari bintang. Ada namanya nested loop. Jadi ada looping di dalam looping. Kita akan buat for lagi di dalamnya. Karena looping yang di dalam sini ada di dalam for, kita tidak bisa menggunakan i. Karena i-nya sudah digunakan, maka kita menggunakan nama variabel yang lain. Bintangnya lalu saya masukkan ke dalam sini. Output bintangnya. Maaf. Ini harusnya print biasa. Lalu di luarnya saya akan ngeprint enternya. Kalau kita coba jalankan, nah seperti ini kejadiannya. Jadi ada 5 ke kanan, itu dari sini, dari setiap looping yang ada di sini. Lalu jika looping ini sudah selesai, dia akan keluar untuk ngeprint ln. Print ln, habis itu dia akan balik ke atas karena belum tercapai. Dia akan mengulang lagi dari awal dan seterusnya. Ada sebuah tantangan yang mungkin saya bisa kasih di video ini.
Bisa tidak kalian buat segitiga? Kalau tadi kotak atau persegi panjang, mungkin kalian bisa coba kreatif untuk buat segitiga, segitiga siku. Mungkin kalau sudah jadi, kalian bisa sombong ke teman kalian ataupun kasih ke dosen kalian dan seterusnya. Sekian video hari ini. Kita sudah belajar looping, ada dual, while, dan for. Bentuk dual adalah seperti ini. Sekali lagi, kita main kondisi di sini. Ini bentuk while, dan yang terakhir bentuk for. Ada 3 di dalam for, inisiasi awal, bikin variabel, buat variabel, berikutnya kondisinya, yang terakhir ketiga adalah increment, atau bisa juga decrement, tapi biasanya increment yang digunakan. Sekian dan terima kasih.